disebut dari lambung. Semua pencernaan atau keinginan dalam Islam itu sebutannya irodah ya. Jadi keinginan manusia itu selalu dicerna oleh lambung. Ketika kita bernapas, napas itu sebenarnya oksigen, sekali lagi oksigen dengan napas itu sangat beda ya, berbeda. Jadi kita ulangi lagi, berbeda. Oksigen ini dari alam ya, atau angin, atau udara. Kalau napas ini bersumber dari alam rohani kita, alam rohani ya. Nah, napas ini yang menyerap oksigen udara ini masuk di dalam tubuh kita melalui darah. Nah, angin atau udara ini kalau sudah masuk diserap oleh napas ini, itu ke dalam tubuh namanya karbon dioksida, pembakaran ya. Jadi udah pembakaran dipompa melalui jantung ya, ini jantung saya, bahkan jantung lewat jantung. Jadi napas itu pusatnya ada di jantung. Kalau dalam Islam naf atau kolbi, napas dari pusat dari napas. Nah, keinginan seseorang itu disebut terbebani itu pada waktu mengambil napas selalu dibebani oleh dunia. Oleh dunia itu namanya membebani pikiran. Lewat darah, pompa, tetap oksigen masuk ke sini. Di sini kita isi seharusnya sepertiga makanan padat, air, dan di sini napas, bukannya napas. Nah, napas ini bukan memang sudah ada, tapi bila kita memberikan udara yang menyatu dengan napas, itu udara yang positif kita ambil, atau kita terlalu berlebihan untuk berpikir, itu napas ini terisi ini. Jadi yang namanya negatif itu nggak harus dari makanan aja. Kenapa kedokteran bilang penyakit itu kebanyakan timbul dari pikiran. Nah, pikiran itu artinya pikiran negatif. Jadi mikir sesuatu ya, satu dunia, tentang dunia, terus tanpa memikirkan yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Selalu memikirkan hal-hal di luar dari tubuh kita. Itu penyakit sebenarnya ya. Nah, makanya kita beri penjelasan di sini di Budi Rahayu bahwa segala sumber penyakit itu dari lambung. Ini istilahnya tempat kimia. Zat apa aja bisa. Lambung ini setelah diolah lambung, kalau masalah prosesnya mungkin ilmu kedokteran jadi lebih ahli ya. Ini hanya titik-titiknya aja. Jadi pada waktu gambaran Bang Sel ya, kita ngikutin ya. Jadi terus ya. Jadi usus semua di sini lambung ya. Lambung ini ada usus-usus, itulah ya, usus 12 jari ya yang seperti itu. Nah, ini lambung ini dibantu oleh usus-usus ini. Usus sebelah kanan ini memproduksi gas yang tugasnya nanti gas itu dipompa oleh jantung dengan gas yang, kalau gas ini positif pasti aliran darah itu. Nah, ini pembuangan zat saripati kotoran setelah dicerna oleh lambung berbentuk cair.
cairan kotoran ya, setelah secara pencernaan saripati kotoran itu masuk ke dalam usus ini. Usus ini sudah mempunyai zat. Jadi pada waktu usus ini kemasukan saripati dari lambung ini, dia berbentuk cairan. Begitu masuk ke usus itu udah berbentuk kotoran, langsung blek, bentuk cairan masuk blek, jadi udah bentuk kotoran. Nah usus ini elastis ya, seperti karet tapi bukan karet. Jadi bisa membesar, bisa mengecil, ya, bisa kembung ya, membesar, bisa mengecil, dan bisa keras atau varises usus. Itu tergantung dari lambung ini, pembuangannya ya tergantung ini. Dan ini ikut. Nah pada waktu dia di titik-titik ini, pada waktu ini membesar, setiap organ yang dilalui ini ada yang namanya ginjal kanan, ginjal kiri, ya kan, ginjal kanan, ginjal kiri. Nah di atas paru, lambung itu sendiri itu tertekan kalau dia membesar, tertekan. Jadi kerja ginjal itu sendiri kurang bagus, ekor kurang bagus, dan lain-lain kurang bagus. Ini membesar, disebut kembung ya. Kembung itu artinya yang kembung itu sebenarnya usus ya, usus membesar karena gasnya itu atau kotorannya itu terlalu bebanin usus. Karena tiap detik, tiap waktu itu dibebani oleh beban dari lambung ini. Lambung sementara dibebani oleh pikiran tersebut. Jadi keinginan. Jadi kita biar jelas kenapa kalau kedokteran bilang kebanyakan penyakit itu timbul karena pikiran. Karena pikiran itu bisa menyebabkan lambung ini kerjanya sangat-sangat kuat. Bahkan tidur aja lambung ini bekerja. Walaupun otak nggak merintah, ini bekerja. Selalu bekerja, nggak pernah berhenti. Nah, dibantu oleh jantung yang memompa napas tersebut. Nah, pada waktu ini sangat kotor, sangat tersiksa oleh saripati sesuatu makanan dan pikiran itu masuk ke sini. Ini lambung terlalu tersiksa dan panas itu menimbulkan uap, udah jelas ya. Jadi nggak harus uap yang ada di dalam, di luar pun dia menguap. Nah kalau lambung itu terlalu beruap, tentunya udah pasti usus ini beruap juga. Makanya kalau orang kita itu kenapa pada waktu masuk angin katanya kan, itu harus dikerok itu supaya oksigen yang negatif itu keluar lewat melalui pori-pori. Kalau mengikuti ilmu kedokteran itu tidak boleh dikerok, tapi kalau di Budidahayu itu lebih baik. Jadi semua itu ada pemahaman yang beda-beda. Kenapa dikerok? Karena gas tersebut itu membahayakan, yang bisa membuat lemak itu jenuh. Ya, jadi semua organ itu selalu dilindungi oleh lemak ya, lemak melindungi organ, semua organ dilindungi. Ini pelindung lemak. Nah lemak ini bisa jadi musuh itu karena ada tekanan gas lambung yang sangat asam. Makanya dia membeku itu jenuh, sebutannya jenuh. Nah di dalam lemak dan segala hal sesuatu itu selalu diikuti dengan urat saraf, saraf besar, saraf kecil, dan saraf sangat kecil. Jika lemak itu terlalu jenuh, makanya saraf itu terjepit. Jadi kerjanya kurang maksimal, sehingga jantung mompa berat. Karena jantung itu bisa mompa dengan nyaman karena urat saraf tersebut. Nah, kalau mengikuti ilmu kedokteran itu mungkin lebih lebih bisa dijelaskan terlalu terperinci ya. Karena mereka mengikuti kalimat-kalimat kedokteran ya. Kalau ini kalimat-kalimat Budidahayu yang jelas. Jadi pada waktu orang itu kena sakit itu pertama yang kita incar lambung dan ususnya, yang kita kerjakan dulu. Nah setelah lambung dan usus kita betulkan, yang lain pasti ikut. Karena itu hanya tertekan, nggak rusak, belum sakit, belum rusak.
hanya tertekan. Jantung tertekan karena berat untuk pompa. Itu hanya tertekan. Kenapa? Kalau yang kita ambil, siapa yang menekan? Bukan siapa yang sakit, bukan. Siapa yang menekan hingga jantung itu tertekan. Paru-paru kenapa dia nggak normal? Siapa yang menekan? Ginjal, siapa yang menekan? Jadi setiap organ kita ambil pusatnya, siapa yang menekan? Yang menekan itu kebutuhan, keinginan manusia adanya di lambung ini. Jadi sepertiga makanan padat, sepertiga makanan sepertiga makanan air ya, air dan sepertiga napas itu sendiri. Nah, air tetap air ya, air itu tetap air. Jadi air yang selain air putih itu bukan air, karena setelah diolah dengan lambung ini nanti menghasilkan glukosa menghasilkan glukosa kalau ilmu kedokteran, atau gula ya. Nah, fungsi gula atau glukosa ini makanan darah untuk makan namanya glukosa. Nah, darah bisa menjadi energi karena ada dorongan oksigen atau gas yang ada di usus sebelah kanan ini. Jadi jelas ya bahwa darah itu butuh makan, dia bisa menjadi energi, ada dorongan karena ini. Nah, gula ini kalau dalam pankreas dibantu yang namanya insulin. Insulin itu netralisir ini gula kan manis ya. Agar tidak manis atau supaya darah itu dipompa oleh itu nggak terlalu kental, makanya ada insulin. Nah, kita berbicara insulin itu karena kebanyakan zaman sekarang banyak yang menderita penyakit gula darah atau diabetes ya. Jadi kita jelaskan secara terperinci, nanti kita dari ini kan organ yang diambil di depan ya. Nanti ada ibaratnya kalau motor atau segala macam mobil itu ada ini ya, mesin-mesinnya, ada kabel-kabelnya ya. Jadi kita bicara dengan pankreas. Pankreas itu ada titiknya ada di permukaan lambung. Dan pankreas ini yang menghasilkan insulin dan glukosa, makanan darah, dan netralisirnya. Nah, apabila lambung itu terlalu panas, makanya jalur menuju ke pankreas ini radang, ada sumbatan karena lemak jenuh itu namanya sumbatan atau radang, sehingga memproduksi insulinnya ya kurang. Makanya terjadilah gula darah beredar di seluruh tubuh. Makanya kalau ilmu kedokteran disebut penyakit gula darah. Jadi darah ini nggak ada insulinnya, nggak ada netralisirnya ya. Nah, setelah itu kita buka ini masalah usus dan lambung yang paling utama ya. Jadi ada yang namanya ulo-ulo ya, kita bikin yang asal-asalan aja, kita nggak bisa menulis. Ini mungkin gambarannya seperti ini aja ya. Ini bau ya, bau di tangan. Ini aja ya. Jadi ini ya gampangnya ya. Ini bodi ya. Kita nggak bisa lukis ya. Ini baru kepala ya. Sumsum tulang belakang ini yang memproduksi darah. Dan darah itu produksinya dari sini. Semua organ tergantung ini. Seumpama ini titik di tengah-tengah lambung ya, di ulu hati ya, sebutnya sini ya, ini ulu hati. Ulu hati. Ini dari belakang, ini bukan dari depan, ini dari belakang. Kabelnya ya, kabelnya atau ototnya
pada waktu orang sakit itu biasanya usus ini mengeras. Bisa jadi usus ini mengeras. Atau bisa jadi usus ini melemah. Tergantung asupan mineral dari sini, kandungan mineral dari sini, kandungan kimia dari sini. Jadi usus itu yang saya sebut elastis seperti karet. Apabila diserbu terus dengan pola pikir yang ada di lambung ini, pola pikir dan pola makan ini bisa menjadi lemah, kuat, dan membesar atau kembung ya, besar. Nah kalau ngambil kesimpulannya, pada waktu orang ini jantungnya, berarti jantungnya sebelah sini ya, ini jantung. Pada waktu jantung itu pompa berat, ini artinya usus juga pompanya ini nggak maksimal, karena dia mengeras, penuh dengan oksigen, lemak dan lain-lain, sehingga jantung untuk pompa itu ketahan, jadi berat. Jadi ada kesimpulan satu, jantung berat karena sebutannya kembung ya, dari sini ini menekan ke lambung. Nah lambung ini menekan organ-organ yang lain, tentunya lever, paru-paru ya, itu tertekan. Nah, kesimpulan untuk mencari titik-titik ini itu pertama, jangan fokus ke jantung dulu, jangan fokus ke paru, karena ini tuh akibat, ini akibat bukan penyebab. Jadi beda ya, akibat dan penyebab berbeda. Nah cari penyebabnya, kenapa jantung itu berat dan paru juga berat untuk menyuplai oksigen darah ke jantung, itu ada penyebabnya, pasti ada yang menekan. Nah yang pertama kita ambil itu harus usus dulu kita cari. Ini bagian di belakang sini, ini usus yang paling bawah, ini kita ambil seperti kembung, membengkak, itu bukan bengkak, itu gas yang nggak normal. Kita cari di sini dulu, kita ambil, karena kita ilmunya ilmu urut ya, ilmu terapi, jadi makanya kita terapi di bawah sini, terus di pas ulu hati itu, pertemuan antara ini ya, iga ini ya, ini iga. Dari sini ya, diambil dari sini ya, dari sini kita ambil, ini kita ambil. Terus ini bagian pangkal ini ya, di pangkal tulang sini ya, kita ambil bagian sini ya, kita ambil ini ya. Nah kalau kita udah tahu titiknya, ini sangat keras, berarti kita harus mengambil bantuan lewat di sini pembuluh darah ya, ini pembuluh darah dikawal, jadi tulang belakang ini dikawal oleh pembuluh darah. Ini pembuluh darah, ini ada titik otot usus dan bokong ini pangkalnya otot ya, otot usus, ini bokong. Ini kita ambil dari sini, pembuluh darah sini, kita terus, jika terjadi ada sesuatu yang ganjil ya, itu berarti ada sumbatan yang ganjil pokoknya, yang beda sendiri lah ya, kita ambil, entah itu bentuk benjolan, entah itu bentuk apa, itu kita anjurkan di sini, terus turun lagi gitu kan, sampai dalam itu ada lagi di sini, kita anjurkan lagi, kita ambil lagi ke sini. Nah mentoknya di sini pasti ini udah mudah kita ambil, ini mudah karena dari telusur ini makin jelas. Nah setelah itu kita sudah mengambil titik-titik tertentu. Ini usus sudah mulai naik, nggak terbalik lagi ya, ginjal segala macam udah berkurang. Nah setelah itu kita ambil di tempat paru-paru sebelah kanan, paru-paru ya kan, terus lever itu ada sebelah kanan ya, terus paru-paru, lever, empedu itu ada sebelah kanan, dan ginjal itu ada sebelah
ambil telusurin di tempat 3 itu. Kalau ada yang ganjil, nah itu juga harus dihancurkan. Jadi jangan fokus ke sini dulu. Karena kalau sini kendor, usus itu udah mulai naik, dia nggak akan menekan lambung lagi, nggak akan menekan organ-organ yang lain karena udah nggak tertekan. Jadi posisi usus itu ini coba. Terus ini lever empedu semua dari sini. Ini kalau lambung itu jaraknya juga nggak jauh ya. Makanya pada waktu dia membengkak karena gas lambung itu dia tertekan. Nah itu namanya tertekan, itu berarti organ yang tertekan itu kurang maksimal kerjanya. Nah yang pertama jangan panik, kita ambil posisi ususnya dulu. Usus, kalau ada jamu ya kasih jamu supaya usus itu agak menekan, agak nggak terlalu menekan. Baru titik-titiknya jalur-jalur yang sudah terlalu tertekan kita ambil supaya kita tahu bahwa ini sudah terlanjur radang atau enggak. Jadi teorinya seperti itu. Jadi segala sesuatu itu penyakit berasal jelas lambung, karena lambung itu tempat kimia. Nah lambung ini akan tidak berfungsi secara maksimal karena pembantunya atau usus ini sudah terlalu tertekan. Kalau ini tertekan, minimalnya lambung itu bekerja dengan sendirinya tanpa ada pembuangan sisa saripati kotoran. Jadi yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya usus. Dan secara teori segala penyakit itu karena atau disebabkan darah itu kotor. Darah itu kotor. Disebabkan darah kotor. Penyakit karena darah kotor. Ya. Nah, kalau kita berpikir secara rasional, tiap-tiap organ tubuh kita itu dalam keadaan bersih, tidak kotor, dalam keadaan bersih. Entah itu paru, entah itu jantung, entah itu lever, empedu dan lain sebagainya itu dalam keadaan bersih. Tapi kenapa disebut penyakit karena darah kotor? Berarti darah itu ada yang mengotori. Nah sementara di dalam organ tubuh ini, setelah sisa saripati kotoran dari lambung, ini kebuang di dalam usus. Artinya yang menampung kotoran itu jelas-jelas usus. Berarti permasalahan yang harus kita cari, yang kita cecar adalah usus. Karena sudah tidak mampu lagi menampung zat sisa saripati kotoran dari lambung. Sehingga melalui darah, melalui uap dan darah itu menyebar ke seluruh tubuh. Terjadilah penyakit, terjadilah sumbatan, terjadilah peradangan, terjadilah memar dalam. Sama aja memar dalam, peradangan, semua sumbatan itu sama. Artinya itu saraf tertekan karena lemak yang jenuh itu. Entah itu di dalam darah sendiri atau di luar darah, atau di otot atau di luar otot. Jadi sumbernya adalah usus. Itu karena lambung juga nggak ada istirahat ya? Iya, nggak ada istirahat. Lambung nggak pernah istirahat. Kalau isu apa itu karena ada istirahat ya? Ya. Kalau udah masuk kotoran udah. Ya. Istirahatnya pada waktu tadi belajar tadi itu istirahat. Jadi ini kotor, napas ini kotor ya kan. Wah kita kan nggak nyaman pada waktu napas ya kan. Ini fungsinya itu. Jadi kita santai, rileks, masukkan ke oksigen ke yang positif agar bakar darah-darah seluruh tubuh. Mungkin seperti itu dulu. Nanti usus kiri? Usus kiri fungsinya? Ya ini usus kiri, yang kotoran itu ada di usus kiri. Berarti kanan? Kanan oksigen, gas. Posisinya gini Pak, ngeliatnya kita dari sini ya? Ya. Oh, berarti yang ini kanan. Gitu. Ya, kanan itu usus besar penyimpanan oksigen atau produksi oksigen itu usus besar sebelah kanan. Usus sebelah kiri menerima kotoran, jadi pembuangan kotoran.
kadang-kadang pemasukan sama kotoran apa yang harus dikeluarkan itu banyak kan pemasukannya. Jadi kotorannya yang dibuang sedikit, lama-lama numpuk. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita bahas tentang yang lain yang lebih lebih maksimal, lebih enak ya. Kalau kedokteran kan bisa diabetes ya.